Kejaksaan Agung mengungkap kondisi terkini terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook, Nadiem Anwar Makarim, setelah menjalani operasi. Kejaksaan menyebut bahwa kondisi Nadiem kini telah membaik dan dinyatakan sehat oleh dokter, sehingga mampu kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan penuntut umum dan hasil pemeriksaan dokter, Nadiem sudah dalam kondisi sehat dan dapat melakukan aktivitas kembali. Namun, Anang belum memastikan apakah Nadiem akan hadir dalam sidang pembacaan dakwaan yang dijadwalkan besok di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Pihak kejaksaan menyatakan akan melihat perkembangan kondisi terdakwa pada hari persidangan. Sidang pembacaan dakwaan terhadap Nadiem awalnya dijadwalkan pada Senin, 16 Desember 2025. Namun, sidang harus ditunda karena Nadiem masih menjalani pembantaran di rumah sakit pasca operasi. Jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa dari 4 terdakwa dalam kasus ini, hanya 3 yang dapat hadir pada sidang sebelumnya. Sementara Nadiem tidak bisa hadir karena kondisi kesehatannya pasca operasi. Jaksa juga menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan sidang pembuktian untuk Nadiem dan 3 terdakwa lainnya dapat digelar secara bersamaan. Hal ini dilakukan agar proses pemeriksaan terhadap semua terdakwa dapat dilakukan sekaligus, sehingga jalannya persidangan lebih efisien. Permohonan pembantaran Nadiem sebelumnya diajukan oleh tim penasihat hukum berdasarkan surat rekomendasi dokter yang menangani terdakwa. Majelis Hakim kemudian memeriksa legal standing tim penasihat hukum dan meminta tanggapan terkait kondisi kesehatan Nadiem. Pihak terdakwa meminta agar pembantaran dilakukan sesuai rekomendasi medis, serta meminta kelengkapan berkas berupa alat bukti dalam surat dakwaan dan laporan audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Majelis Hakim menegaskan bahwa keputusan terkait digabung atau tidaknya persidangan Nadiem dengan terdakwa lainnya akan diputuskan setelah seluruh surat dakwaan dibacakan. Dengan pertimbangan tersebut, sidang kemudian ditunda dan dijadwalkan kembali pada Selasa, 23 Desember 2025. Kejaksaan menegaskan bahwa pihaknya tetap memantau kondisi terdakwa untuk memastikan sidang dapat berjalan sesuai jadwal dan proses hukum dapat dilaksanakan secara adil dan transparan. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.